ini kita akan mempelajari bab 13, hidup dalam pemeliharaan Allah. Yang menjadi dasar firman Tuhan pada pelajaran kita hari ini yaitu tertulis dalam Filipi 4 ayat 19. Demikian bunyinya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, pemeliharaan Allah terhadap seluruh ciptaannya dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah pemeliharaan umum dan yang kedua adalah pemeliharaan khusus. Pengertian dari pemeliharaan umum dan pemeliharaan khusus yaitu pemeliharaan umum adalah pemeliharaan yang diberikan kepada semua orang di dunia. Misalnya, mereka dapat merasakan hangatnya mentari pagi, lembutnya angin di sore hari, indahnya pelangi, sejuknya air yang mengalir. Semua orang dapat menikmati ciptaan Tuhan di alam semesta ini. Nah, apa itu pemeliharaan khusus? Pemeliharaan khusus adalah janji keselamatan yang diberikan kepada orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Misalnya, tidak semua orang dapat menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan melalui membaca Alkitab, sejuknya hati saat berdoa. Tidak semua dapat mengalami kasih Allah yang memperlengkapi dengan karunia Roh Kudus, sehingga bisa mengajar, menasehati, dan menyampaikan Injil. Nah, bagaimana pemeliharaan Allah secara khusus hanya berlaku bagi mereka yang diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah? Ya, ini adalah dasar dari firman Allah. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi hanya orang yang percayalah yang dapat menerima pemeliharaan khusus ini. Kemudian dalam Mazmur 103 ayat 13 juga menjelaskan tentang pemeliharaan Allah yang digambarkan seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Berikut ini adalah cara hidup manusia yang mengalami pemeliharaan Allah. Ya, dia harus merendahkan diri. Merendahkan diri bukan berarti merendah diri, ya, minder atau tidak menerima keterbatasan diri. Merendahkan diri berarti memiliki sikap yang rendah hati. Ya, 1 Petrus 5 ayat 6 mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Karena itu rendahkanlah hatimu di bawah tangan Allah yang penuh kuasa. Dengan demikian Dia akan meninggikan kamu pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 5 juga katakan, demikianlah juga kamu hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Apa itu orang yang congkak? Orang yang congkak tidak akan menghargai dan menghormati Tuhan. Ia akan melakukan segala sesuatu dengan mengandalkan diri sendiri. Ia akan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, sehingga tidak membutuhkan orang lain. Nah, arti ungkapan rendah hati di sini adalah tidak sombong atau tidak angkuh. Dalam pengertian lain, arti rendah hati adalah orang yang memiliki sifat baik hati, suka menolong, dan juga peduli terhadap sesamanya. Beberapa cirinya dari orang yang memiliki sikap rendah hati diantaranya adalah mau melayani keluhan orang lain, memandang setiap orang itu sama, mau mendengar dan menerima kritikan, suka mengalah, lemah lembut, dan terkadang mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan pribadinya sendiri. Nah, rendah hati adalah sifat yang harus kita miliki dan tanamkan dalam diri kita. Bersikap baiklah terhadap sesama tanpa peduli agamanya apa, sukunya, rasnya, bahasanya, ataupun warna kulitnya. Ya, di sini ada contoh Maria yang memiliki sikap rendah hati. Ya,
Maria merendahkan diri menerima ketentuan Allah. Ketika malaikat Tuhan datang menyampaikan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lukas 1 ayat 38. Ya. Perkataan Maria ini memberikan contoh kepada kita tentang kerendahan hati kepada Tuhan untuk menerima tugas mulia. Ya, orang yang hidup dalam pemeliharaan Allah dan mensyukurinya akan merendahkan diri di hadapan Tuhan karena ia tahu siapa yang menolongnya. Yang kedua cirinya adalah taat kepada Allah. Taat berarti tunduk dan patuh. Tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan patuh melakukan semua perintahnya. Karena ketaatannya kepada Allah, Abraham bersedia meninggalkan hidupnya yang nyaman di Ur Kasdim dan berjalan dalam pemeliharaan Allah menuju tanah yang dijanjikan. Karena ketaatannya juga, Abraham bersedia mengorbankan anaknya Ishak sebagai persembahan kepada Allah. Setelah melihat ketaatan hambanya, Allah menyediakan kurban lain sebagai penggantinya, yaitu kambing domba. Bapak Abraham disebut sebagai bapak semua orang yang beriman. Dari ketentuan Abraham ini dibangun Allah satu bangsa yang besar dan perkasa, yaitu Israel. Nah, contoh lain adalah penyembuhan Naaman. Elisa menyuruh seorang suruhan untuk keluar dan mengatakan kepada Naaman untuk mandi menyelupkan badannya 7 kali di sungai Yordan. Kita bisa baca nanti ceritanya di 2 Raja-Raja 5 ya. Nah, kemudian Naaman pergi dengan marah. Naaman menjadi marah karena apa yang dipikirkannya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Dan karena sungai-sungai di Damsyik lebih baik daripada sungai Yordan. Naaman dinasehati oleh pegawainya dan kemudian Naaman menuruti nasihat pegawainya. Dan ternyata ia betul-betul menjadi sembuh. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Dalam ketaatannya inilah Naaman bersedia membasuh dirinya ke dalam sungai Yordan sehingga ia sembuh dari kustanya. Naaman mengalami kuasa Allah dalam hidupnya. Jadi anak-anak, kalau kita mau taat, Tuhan juga akan memberikan kuasanya kepada kita. Tapi kita harus taat ya. Nah, di sini juga ada ketaatan yang ditunjukkan oleh Daniel dan kawan-kawannya. Mereka tidak mau menyembah kepada Raja Nebukadnezar karena mereka tahu bahwa yang disembah itu bukanlah raja, tetapi Allah yang mereka sembah adalah Allah yang benar. Nah, sehingga karena mereka tidak mengikuti peraturan, mereka dihukum dengan api yang menyala-nyala, namun mereka tidak terbakar. Coba kalian lihat, ya, mereka tidak merasakan sakit sedikit pun, walaupun api sudah begitu panas. Nah, itu kenapa terjadi? Karena Allah memelihara Daniel. Dia tetap berdoa kepada Allah, dan Allah melengkapinya dengan hikmat untuk menafsirkan mimpi raja. Ya, karena tadi sudah terbukti bahwa Daniel dan teman-temannya tidak bersalah. Nah, kemudian Allah memberikan hikmat kepada Daniel untuk menafsirkan mimpinya. Mimpinya diantaranya adalah ada seseorang yang kepalanya berlapis emas. Kemudian di bagian dada dan lengan berlapis perak. Dan di bagian perut dan pinggang berlapis tembaga. Di bagian paha berlapis besi, dan di bagian kaki beserta jari-jarinya berlapis besi dan tanah liat. Nah, Raja Nebukadnezar ini sangat bingung kenapa semakin ke bawah nilai material dan logam itu semakin turun. Lalu Daniel menjelaskan begini, kepala yang berlapis emas itu adalah kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Nah, di bagian dada dan lengan yang berlapis perak itu menggambarkan kerajaan Media dan Persia. Kemudian yang di bagian perut dan pinggangnya itu berlapis tembaga menggambarkan kerajaan Yunani.
Dan di bagian paha menggambarkan kerajaan paganisme Romawi, yaitu bagian barat dan timur. Dan terakhir bagian kaki dan jarinya menggambarkan Roma Katolik dan terbentuknya masyarakat ekonomi Eropa atau Uni Eropa dari 10 kerajaan awal Uni Eropa. Artinya di sini gambaran mimpi Nebukadnezar adalah dijabarkan di dalam kitab Daniel 2, semakin ke bawah nilai material atau logam semakin turun, akan tetapi kekuatan untuk merusak semakin besar. Artinya kerajaan terbaru semakin kuat dan kerajaan terdahulu. Jadi walaupun kerajaan itu baru, tapi kerajaan itu sudah kuat. Nah, karena hikmat tadi yang diberikan Allah, dengan cara beginilah Allah dapat memelihara Daniel agar raja menyayanginya dan ia terluput dari rencana jahat orang lain. Nah, ketaatan kepada Allah juga diteladankan oleh Yesus Kristus. Dalam ketaatannya, Kristus merendahkan diri bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan cara demikian, Yesus telah memberikan kehidupan kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Nah, apa tujuan dari pemeliharaan Allah? Yang pertama, dia ingin menyampaikan kasih-Nya kepada manusia. Allah memelihara manusia dan semua ciptaannya untuk menyampaikan kasih-Nya. Secara khusus untuk manusia, agar manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Melalui Roh Kudus, Allah mengingatkan manusia akan kebenaran agar tidak tergoda untuk melakukan dosa. Mazmur 37 ayat 24-25 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, itu ada lagunya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, kalian nanti boleh cari ya. Kemudian, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 2-4, Tuhan memelihara kebutuhan makanan Nabi Elia melalui burung gagak untuk membawa roti dan daging. Ya. Nah, kemudian tujuannya tadi adalah untuk kelangsungan hidup manusia. Allah memelihara alam semesta dalam keteraturan sejak permulaan hingga pada akhirnya. Tata surya tetap berada pada tempatnya dan berfungsi seperti saat diciptakan. Semua ciptaan dipelihara Allah sebagai pemeliharaannya atas manusia. Tanpa semua itu, manusia tidak dapat hidup dan akan mati. Dan yang terakhir adalah tujuannya untuk memenuhi janjinya, di mana sejak peristiwa Allah menurunkan air bah selama 40 hari 40 malam, untuk menghukum manusia, Allah berjanji tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah lagi. Itulah sebabnya Allah memelihara kehidupan di bumi terus-menerus, setiap saat dalam keteraturan dan tidak ada perubahan. Janjinya kepada Nuh berlaku sampai saat ini. Setiap kali habis hujan, ada busur Allah di cakrawala atau pelangi ya, mengingatkan kita pada janji Allah dan kelayakan manusia menerima janjinya. Oke. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya anak-anak dapat mengerti dan memahami ya.